فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para pendengar setia Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkannya. Karena itulah satu-satunya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan. Kebahagiaan, kesuksesan, kegembiraan, kesenangan yang abadi selama-lamanya tanpa ada batasannya. Tidak mungkin diraih kecuali tatkala kita memahami, mempelajari, dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya dan seharusnya kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan inayahnya, pertolongannya kepada kita semua untuk istiqamah, terus tegar dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap pada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita semua sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan ajal kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita semua umat manusia secara umum, yaitu diutusnya kepada kita semua seorang manusia, Abdullah wa Rasuluhu, sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat memahami hakikat kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan setelah kehidupan di dunia. Sehingga jalan di hadapan kita terang benderang, jelas mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena sebab telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik umat ini, yang mana kita harus semaksimal mungkin memahami dan mempelajari nasihat-nasihat petuah-petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya kelak bersama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Minhajul Muslim, kaitannya dengan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia yang sepatutnya untuk kita amalkan, untuk kita hiasi dari kepribadian perilaku kita sehari-hari, baik kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla ataupun dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini. Telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara gamblang dan detail, tanpa ada sedikit pun sesuatu yang diragukan ataupun sesuatu yang tidak jelas. Semuanya telah disampaikan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemarin kita telah menyelesaikan maksud ataupun tafsiran makna dari surat Al-Munafiqun ayat
10 tentang penyesalan seorang hamba, seorang manusia tatkala ajal telah menghampirinya. Dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunianya lagi untuk menjalani lembaran kedua dari kehidupan di dunianya, yang mana dulu dia telah menyesali, telah lalai akan mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan hari ataupun mempersiapkan keadaan dia pada hari kiamat kelak. Kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan agar dia bisa menderma, agar dia bisa mengeluarkan, mensedekahkan sebagian hartanya. Jadi itulah kebanyakan para manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala pisahkan kehidupan dia dengan dunianya. Para mayit yang apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan mereka untuk berbicara kepada orang-orang yang hidup saat ini, pasti mereka akan menjerit untuk dikembalikan ke dunia hanya sekedar untuk mensedekahkan sebagian harta yang mereka miliki di dunia. Kemudian mereka menangis, menjerit dengan mencela orang-orang yang hidup di dunia. Orang-orang yang menjalani kehidupan di dunianya dengan menghabiskan waktu-waktunya untuk sekedar menikmati setitik kenikmatan di dunia. Kemudian dia tidak menyiapkan usaha dia untuk meraih kedudukan yang tinggi, kehidupan setelah kematian. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, langsung saja kita membahas dari pernyataan pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau mengatakan, wasyuhu wa in kana maradan qalbiyan aman la yaslamu minhu al-basharu illa anna al-muslima bi imani wa amali salihi kaz-zakati was-salati yaqihi Allah ta'ala syarra hadha ad-da'i wal-wabili liyu'iddahu lil falahi wa yuhayyi'ahu lil fawzi al-ukhrawi, yaitu orang-orang yang memiliki sifat kikir di dalam hatinya, pelit tatkala memiliki harta, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama Allah ataupun kepentingan masyarakat umum ataupun kepentingan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Tidak peduli, dia kikir, dia tahan. Dan dia pula orang yang betul-betul berhasrat untuk meraih harta sebanyak-banyaknya. Bagaimana harta orang lain bisa dia kuasai, bisa dia miliki. Itulah orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan asyuh, orang yang kikir, yang memiliki kotoran hati yang menghalangi kebenaran masuk ke dalam hatinya. Kemudian kata beliau, keimananlah ataupun amalan solehlah yang akan menjauhkan hamba dari penyakit kikir ini. Yang mana seorang hamba tersebut ketika beramal soleh, ketika menegakkan salat, ketika dia mengeluarkan zakat, harta yang wajib untuk dia keluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dia untuk menjauhi ataupun dijauhi dari sifat pelit ataupun kikir. Karena orientasi dia bukan hanya di dunia saja, motivasi dia bukan hanya di dunia saja, tetapi lebih daripada itu, dia betul-betul memiliki keimanan, keyakinan yang tinggi terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di hari akhirat ataupun di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya, dia yakini itu. Dia keluarkan berapapun harta yang dia miliki. Dia tidak merasakan berat tatkala mengeluarkan harta untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu ganjarannya berkali-kali lipat kebaikannya yang Allah berikan, yang akan Allah siapkan untuknya di surga Allah Azza wa Jalla. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pula mempersiapkan baginya surga. Yang surga tersebut memiliki pintu, diberi nama
pintu sodakoh, pintu orang-orang yang senantiasa menderma atau mendermakan hartanya, yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kepentingan orang lain yang membutuhkan harta tersebut, pertolongannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati hamba ini, seorang beriman ini, dari penyakit asyuh, agar dia mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, bukan hanya di dunia saja, tetapi kata beliau, wa yuhayyi'uhu lil fawzil al-ukhrawi. Allah akan berikan dia, karuniakan kepada dia keberhasilan, kesuksesan di akhiratnya kelak.